Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa dalam perayaan Ekaristi, lewat doa syukur agung, anggur dan hosti ditransubstansikan menjadi darah dan tubuh Kristus. Pertanyaan yang sering timbul atasnya adalah mengapa harus anggur dan bukan minuman lainnya? Apakah jenis anggur yang digunakan adalah khusus? Atau bisa jenis minuman anggur apa saja? Dari manakah anggur yang kita gunakan dalam perayaan Ekaristi berasal? Katekesi Iman Katolik edisi ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yang pertama, mengapa harus anggur dan bukan minuman lainnya? Kita tahu bersama bahwa dalam kisah perjamuan malam terakhir, buah yang akhirnya diminum oleh Yesus bersama dengan para murid dan disebutkan oleh Yesus sebagai darahnya adalah buah anggur. Kisah ini dapat kita temukan dalam Injil Matius pasal 26 ayat 17 sampai 29, ataupun juga dalam Injil Markus pasal 14 ayat 12 sampai 25, Injil Lukas 22 ayat 7 sampai 38, dan Yohanes pasal 1 ayat 31 sampai 38. Tradisi inilah yang dihidupi hingga sekarang ini. Itulah mengapa hingga sekarang ini gereja menggunakan minuman anggur dalam perayaan Ekaristi. Lantas, pertanyaannya lebih lanjut, untuk atau atas kriteria apakah anggur misa ini diatur dalam gereja Katolik Roma? Umat terkasih, untuk upacara perayaan Ekaristi dalam ritus gereja Katolik Roma, wajib digunakan anggur misa. Kardinal Robert Sarah dari Kongregasi untuk Ibadat Ilahi dan Disiplin Sakramen dalam surat edarannya pada 8 Juli 2017 bahkan menegaskan bahwa anggur misa yang dipakai untuk perayaan Ekaristi harus alami, berasal dari buah anggur murni dan tidak rusak, serta tidak dicampur dengan zat-zat lain. Penegasan ini kiranya merupakan penjabaran dari Kanon 924 ayat 3 Kitab Hukum Kanonik, di mana di sana tertulis bahwa anggur haruslah alamiah dari buah anggur dan tidak busuk. Selain itu, Pedoman Umum Misale Romanum nomor 322 juga menyatakan bahwa anggur untuk perayaan Ekaristi harus berasal dari buah pohon anggur. Anggur itu harus asli dan murni, yaitu tanpa campuran dengan bahan lain. Asli dalam arti bahwa anggur untuk misa tersebut berupa cairan buah anggur yang diperas dari buah anggur alami. Perasan anggur ini kemudian secara alamiah mengalami proses fermentasi. Lantas kita bertanya, apakah jenis anggur yang digunakan adalah khusus? Atau bisa jenis minuman anggur apa saja? Jenis anggur yang digunakan sebagai bahan baku produksi anggur misa adalah anggur wine yang tergolong dalam suku anggur-angguran Vitaceae, termasuk dalam kelompok anggur merah, dan berdasarkan rasa tergolong dalam kelompok fortified. Anggur fortified memiliki rasa yang manis dengan kadar alkohol sekitar 17 atau 19% dan tidak mengandung karbon dioksida. Anggur ini dibuat dengan menambahkan brandy yang adalah hasil destilasi wine pada saat fermentasi masih berlangsung dan kadar gula masih tinggi. Kalau begitu, dari manakah anggur misa yang digunakan oleh gereja-gereja di Indonesia berasal? Sejak bertahun-tahun lamanya, anggur misa yang kita gunakan berasal dari Seven Hill Winery, sebuah perkebunan dan pabrik anggur di Australia yang dibuka dan dikelola oleh para birawan Jesuit. Namun, sejak tahun 2018, khususnya pada tanggal 29 November 2018, kita memasuki sebuah babak baru, di mana Konferensi Wali Gereja Indonesia, dalam hal ini Komisi Liturgi KWI, yaitu Monsinyur Petrus Boding Timang, mengadakan peluncuran anggur misa yang baru produksi Sababai Winery, Belah Batu, Kabupaten Gianyar, Bali. Monsinyur Petrus Boding Timang hadir dalam acara peluncuran itu sekaligus menandatangani ataupun memberikan pernyataan nihil obstat sebagai Ketua Komisi Liturgi bahwa anggur misa produksi dari Sababai Winery dapat dijadikan sebagai anggur misa. Lewat segala penjelasan di atas kiranya memperjelas kenyataan bahwa penggunaan anggur dalam misa hakikatnya adalah warisan tradisi perjamuan malam terakhir Yesus bersama dengan para murid. Dalamnya Yesus mengangkat cawan yang berisi anggur dan mentransubstansikannya menjadi darahnya sendiri. Inilah makna terdalam dari tradisi ini. Gereja Katolik mempertahankannya sembari memberikan beberapa penegasan yang lewatnya makna tersebut tidak hilang ataupun mengabaikan keselamatan manusia lewat penegasan hukum kanonik sebagaimana yang ditampilkan di atas.